Hud adalah seorang tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran surah Hud. Dia merupakan seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Ad awal. Salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah ke-11, dinamakan dengan namanya. Sebagaimana para nabi lain dalam Al-Quran, kisah Hud juga sangat menekankan pesan keesaan Allah. Semasa hidupnya Nabi Hud, alaihi salam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud, alaihi salam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh AS dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud, alaihi salam dan Nabi Saleh, alaihi salam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud, Makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Syaban. Fakta singkat Nabi Hud ayat dan kepada kaum, kami utus, saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada. Quran Hud, 50 kisah nama Hud disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Kisah Hud dan atau kaum, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Araf, 7-65, 72, Hud, 11-50, 60, Asy-Syu'ara, 26-123, 140, Fussilat, 41-15, 16, Al-Ahqaf, 46-21, 25, Az-Zariyat, 51-41, 42, An-Nam, 53-50, 55, Al-Qamar, 54-18, 22, Al-Haqqah, 69-68, dan Al-Fajr, 89 Juni 14. Dalam Al-Mu'minun, 23-31, 41 dikisahkan mengenai suatu kaum setelah Nuh yang juga mengingkari seruan Rasul. Meski tidak dijelaskan mengenai nama kaum dan Rasul yang bersangkutan, ayat tersebut ditafsirkan membicarakan Hud dan kaum Ad. Hud merupakan salah satu tokoh yang namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yakni pada surah ke-11. Meski demikian, kisahnya hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan bagian surah, yakni dikisahkan dalam 11 ayat dari keseluruhan 123 ayat dalam surah tersebut. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai silsilah Hud, sedangkan silsilahnya menurut beberapa pendapat dari para ulama antara lain, Hud bin Salah, Syalih bin Arpahsad bin Sem bin Nuhud bin Eber bin Salah, Syalih bin Arpahsad bin Sem bin Nuhud bin, Abdullah bin Rabbah bin Hulud bin, Ed bin As, Aus bin Aram, Tiram bin Sem bin Nuh menurut pendapat yang masyhur. Hud diutus sebelum masa Ibrahim, meski sebagian ulama menyatakan setelahnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud, alaihi salam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama, Hud, bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud, alaihi salam dan kaum Ad. Dan seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud, alaihi salam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad, kami utus, saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada. Qiyas Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Qiyas Hud ayat 51. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa kaum Ad merupakan penguasa di bumi pengganti kaum Nuh. Kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, juga membangun istana-istana yang megah dan benteng-benteng. Mereka memiliki perawakan dan tubuh yang kuat, dikenal suka menyiksa dengan bengis, dan disebut menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang dan durhaka. Ibnu Katsir menyatakan bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar zaman Nuh. Mereka menyembah berhala yang diberi nama Syamad, Syamud, dan Huran. Hud menyeru kaum Ad agar bertakwa kepada Allah. Dia juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwahnya. Hud mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka, seperti binatang-binatang ternak,
keturunan, kebun-kebun, dan mata air. Meski demikian, banyak dari anggota kaum Ed yang tidak mengikuti seruan Hud dan tidak mau meninggalkan berhala-berhala yang telah disembah sejak moyang mereka. Mereka berdalih bahwa kepercayaan mereka sudah menjadi tradisi turun-temurun. Di sisi lain, kaum Ed meragukan Hud lantaran dia seorang manusia biasa seperti mereka, juga karena tidak menunjukkan mukjizat. Bahkan mereka mengatakan Hud sebagai pendusta, kurang waras, dan terkena penyakit gila yang diberikan oleh sebagian berhala mereka. Lebih jauh, mereka juga menantang agar Hud segera mendatangkan azab yang dia ancamkan. Mendapat penentangan kaumnya, Hud menantang balik agar tipu daya yang mereka rancang untuk menyakitinya segera dilaksanakan saja tanpa ditunda lagi. Setelah upayanya dalam mendakwahi kaum Ed sekian lama, Hud kemudian memasrahkan sikap mereka kepada Allah. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku, Hud, telah menyampaikan kepadamu hal yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Hud 11:57 Kebinasaan. Setelah sekian lama berdakwah, akhirnya kaum Ed ditimpa azab sebagaimana yang diancamkan oleh Hud. Hud sendiri selamat beserta pengikutnya yang beriman. Al-Quran menjelaskan bahwa kaum Ed binasa karena terkena angin dingin yang sangat kencang yang berlangsung selama 7 malam 8 hari. Mereka mati bergelimpangan dan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Disebutkan pula bahwa angin tersebut menjadikan benda-benda yang dilewatinya seperti serbuk. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai kehidupan Hud setelah kehancuran kaum Ed atau usianya, tetapi sebagian sumber menyatakan bahwa dia wafat pada usia 150 tahun. Di dalam Al-Quran banyak dikisahkan kaum terdahulu, sebagian dari mereka ada yang sudah musnah. Namun begitu, penuturan kisah-kisah kaum terdahulu bukan sekedar untuk mengungkapkan dimensi kesejarahannya, akan tetapi untuk dijadikan ibrah, peringatan atau pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Namun, hal penting yang perlu diungkap di balik kehancuran kaum itu disebabkan oleh budaya kezaliman yang sudah membudaya. Hal itu bukan berarti setiap penduduk melakukan kezaliman, tetapi pada mulanya dilakukan oleh sebagian saja. Hanya saja, yang sebagian itu menjadi kelompok dominan di masyarakat. Kelompok inilah yang berpotensi menciptakan budaya-budaya buruk yang membudaya di tengah masyarakat. Al-Quran telah menceritakan kebinasaan dan kenistaan kaum pendurhaka dahulu, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, Ed, kaum Nabi Saleh, Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, Madian dan Asyab al-Aikah, Asyab al-Uhdud, bangsa Iram, bangsa Saba dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan siksaan dari Allah atas semua kedurhakaan yang telah mereka lakukan dengan berbagai macam siksaan. Ada yang berupa banjir bah, kaumnya Nabi Nuh, tenggelam di lautan, Fir'aun, tertelan di bumi, Karun, goncangan yang dahsyat, angin yang sangat dingin, kaum Ed, bumi dijungkir balikan. Semua itu menjadi pelajaran sejarah bagi umat Islam dan manusia pada umumnya. Menurut M. Quraisy Shihab, apabila penguasa suatu negeri hidup berfoya-foya, maka hal tersebut menjadikan mereka melupakan tugas-tugasnya serta mengabaikan hak-hak orang lain, membiarkan mereka hidup miskin. Inilah yang mengundang kecemburuan sosial, sehingga merenggangkan hubungan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertikaian yang melemahkan sendi-sendi bangunan masyarakat, yang pada gilirannya meruntuhkan sistem yang diterapkan oleh penguasa-penguasa tersebut. Ketika itulah akan runtuh dan hancur masyarakat atau negeri tersebut. Hud termasuk salah satu nabi dan rasul dalam Islam. Sebagaimana para rasul yang lain, Hud menyerukan agar kaumnya mengesahkan Allah dan meninggalkan berbagai sesembahan yang lain. Dia juga merupakan satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Ada yang berpendapat bahwa Hud adalah nabi yang pertama kali berbahasa Arab. Pendapat lain menyatakan bahwa ayah Hud adalah orang yang pertama kali berbahasa Arab. Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang pertama kali berbahasa Arab adalah Nuh atau Adam. Kaum Ed. Artikel utama, kaum Ed adalah suku Arab kuno yang disebutkan dalam Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwa ada 2 kaum, Ed awal atau pertama dan Ed kedua atau terakhir. Kaum Ed awal memiliki ibu kota yang bernama Iram dan mereka tinggal di kawasan Arab Selatan, antara Aman dan Hadramaut. Kaum Ed kedua hidup setelah Ed awal musnah. Nabi Hud berdakwah pada kaum Ed awal.